Pada masa awal kemunculannya, Islam hadir sebagai gerakan pembebasan yang mengusung perjuangan kelas. Sebuah perlawanan terhadap sistem yang menindas dan tidak adil. Rasulullah Muhammad SAW menyuarakan Islam sebagai jalan untuk membebaskan kaum yang tertindas, menghancurkan belenggu perbudakan, dan menciptakan tatanan sosial yang adil. Ajaran Islam bukan sekadar tuntunan pribadi, tetapi gerakan revolusioner yang melawan praktik korupsi, eksploitasi, dan ketimpangan sosial di masyarakat Arab pada masa itu. Rasulullah SAW dan para sahabatnya seringkali menentang kaum aristokrat Mekah yang memperkaya diri dengan mengeksploitasi kaum miskin. Konsep zakat diperkenalkan bukan hanya sebagai ibadah, tetapi sebagai sistem distribusi kekayaan untuk menekan kesenjangan sosial. Jihad di masa Rasulullah bukanlah sekadar peperangan fisik, tetapi perjuangan yang menyeluruh untuk menegakkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan. Islam dalam konteks ini adalah agama yang membawa pesan pembebasan, di mana umatnya didorong untuk berjuang membangun masyarakat yang bermoral dan sejahtera. Namun, seiring berjalannya waktu, ketika Islam mulai meluas dan menjadi bagian dari kerajaan-kerajaan besar, muncul perubahan besar dalam pemahaman ajarannya. Pada masa pemerintahan dinasti Umayyah dan Abbasiyah, Islam mulai mengalami institusionalisasi. Ajaran-ajaran yang awalnya sangat progresif dalam menegakkan keadilan sosial perlahan bergeser menjadi lebih ritualistik dan formal. Para penguasa dari dinasti tersebut yang mengklaim diri sebagai khalifah atau penerus Rasulullah seringkali menggunakan agama untuk melanggengkan kekuasaan dan menjaga status quo, alih-alih melanjutkan misi pembebasan yang diajarkan Nabi Muhammad. Dalam masa-masa ini, interpretasi Islam lebih berfokus pada aspek ritual dan ibadah personal, seperti salat, puasa, dan haji. Sementara aspek sosial dan politiknya mulai dikesampingkan. Ajaran Islam yang mengedepankan keadilan sosial dan perlawanan terhadap ketidakadilan berubah menjadi dogma-dogma yang mengikat tanpa menekankan peran aktif umat dalam memperjuangkan perubahan sosial. Islam yang awalnya dikenal sebagai gerakan kelas untuk kaum tertindas bertransformasi menjadi agama yang lebih menekankan kewajiban ritual yang seringkali dimanfaatkan oleh para penguasa untuk menenangkan masyarakat agar patuh pada otoritas tanpa mempertanyakan ketidakadilan. Para ulama seperti Imam Abu Hanifah sebenarnya tetap mengusung semangat perlawanan terhadap penindasan, bahkan menolak bekerja di bawah kekuasaan penguasa yang zalim. Namun, seiring waktu, interpretasi keislaman yang mengutamakan ritual semakin menguat, dan sebagian besar komunitas muslim pun mengalihkan fokus mereka dari perjuangan sosial ke aspek-aspek ibadah formal. Karl Marx dalam kritiknya terhadap agama menyatakan bahwa agama bisa menjadi candu masyarakat, yakni alat yang membuat masyarakat tenang dalam penderitaan dan melupakan tanggung jawab sosialnya. Dalam konteks tertentu, Islam juga mengalami hal yang sama. Ia kehilangan semangat pembebasannya dan berubah menjadi agama yang lebih pasif. Transformasi ini menggeser pemahaman Islam dari agama perjuangan yang membela kaum tertindas menjadi agama yang lebih mengedepankan pemenuhan ritual individu. Namun, inti ajaran Islam tetap abadi. Bagi mereka yang memahami esensinya, Islam tetap menjadi jalan untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan di tengah masyarakat, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Islam pada masa awal adalah sebuah revolusi. Ia hadir dengan semangat pembebasan dan keadilan, membawa pesan kuat tentang menolak ketidakadilan, menantang kemungkaran, dan membebaskan manusia dari belenggu penindasan. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW terpatri jelas sebuah pesan: jangan menindas dan jangan mau ditindas. Ajaran ini membawa gelombang perubahan sosial, sebuah panggilan untuk menciptakan masyarakat yang berlandaskan keadilan, kesejahteraan, dan kesetaraan. Namun, seiring berjalannya waktu, makna Islam sebagai ajaran pembebasan mulai bergeser. Pada zaman modern ini, tampaknya umat lebih terfokus pada konsep pahala daripada keadilan. Pahala menjadi pusat perhatian, bahkan menjadi motivasi utama dalam menjalankan ibadah dan aktivitas keagamaan. Apa yang dahulu menjadi panggilan untuk menciptakan masyarakat yang adil,
kini seringkali tereduksi menjadi sekadar rutinitas ibadah dengan tujuan utama mengumpulkan pahala dan menjamin posisi di akhirat. Ambil contoh, keutamaan sholat di Masjidil Haram yang diyakini memiliki pahala yang berlipat-lipat dibanding sholat di tempat lain. Bagi sebagian orang, hal ini menjadi dorongan kuat untuk melakukan ibadah haji atau umrah berkali-kali, meski mereka sudah pernah menjalankan kewajiban haji. Sementara itu, ada berjuta umat Islam lain yang karena keterbatasan ekonomi tidak mampu menunaikan ibadah haji. Al-Haji, duni temai haji, bahkan sekali seumur hidup. Apakah itu berarti bahwa mereka tidak mendapatkan tempat yang sama di surga? Seakan-akan surga menjadi lebih mudah dijangkau oleh mereka yang memiliki harta. Sementara yang miskin seakan harus puas dengan pahala yang lebih sederhana karena keterbatasan materi. Kecenderungan ini menunjukkan adanya pergeseran fokus dari menegakkan keadilan sosial ke arah individualisme religius. Dalam kondisi ekonomi yang penuh ketimpangan, bukankah lebih mulia jika harta digunakan untuk membantu yang membutuhkan daripada sekadar berulang kali mengunjungi tanah suci? Tidakkah tujuan utama dari agama ini seharusnya adalah menciptakan dunia yang lebih adil, bukan sekadar tempat bagi setiap orang berlomba-lomba demi pahala pribadi? Dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kita dengan keras tentang bahaya ibadah yang kehilangan substansi sosial. Ayat-ayat ini mengecam mereka yang lalai akan hak-hak kaum miskin dan yatim piatu, meskipun tampaknya mereka rajin beribadah. Ayat ini dimulai dengan sebuah pertanyaan yang menggugah. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Diikuti dengan jawaban yang mengejutkan. Mereka adalah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Tapi yang lebih menggugah adalah ancaman bagi orang-orang yang bercelaka meski mereka sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Ayat ini menegaskan bahwa ibadah yang tidak memperhatikan dampak sosial, yang hanya dilakukan sebagai formalitas atau pamer, bukan hanya tidak diterima, tetapi juga mendatangkan kecelakaan bagi pelakunya. Artinya, Allah menekankan bahwa ibadah semestinya membawa kebaikan bagi lingkungan sekitar, bukan sekadar rutinitas individu yang hampa. Surat ini adalah cerminan nyata bagi kondisi umat saat ini. Banyak di antara kita yang sangat fokus pada pahala dari ibadah individual, namun lalai akan tanggung jawab sosial. Padahal, dalam pandangan Islam, kesejahteraan sosial dan perhatian terhadap kaum lemah adalah bagian yang tak terpisahkan dari iman. Rasulullah SAW sendiri telah mencontohkan bahwa ibadah sejati adalah yang menebarkan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Kehadiran seorang muslim seharusnya memberikan keberkahan bagi orang-orang di sekitarnya, terutama mereka yang membutuhkan. Kita sering terjebak dalam paradigma bahwa agama hanya urusan ibadah pribadi, padahal Islam mengajarkan bahwa setiap ibadah harus melahirkan kebaikan sosial. Bayangkan jika aliran dana yang digunakan untuk umrah berkali-kali dialihkan untuk memberi makan anak yatim atau membantu kaum miskin. Betapa besar dampaknya bagi masyarakat. Dengan memahami dan mengamalkan surat Al-Ma'un, kita diajak untuk kembali kepada prinsip dasar Islam sebagai agama yang peduli terhadap kesejahteraan sosial dan keadilan bagi semua. Inilah inti ajaran Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Semoga informasi ini ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih.